jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Kita boleh bersyukur kembali bertemu pada hari ini dalam renungan harian Rabu 9 November 2022, dan bersama-sama kita boleh mempersiapkan diri kita dalam renungan malam kita. Nas yang diperhadapkan bagi kita dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-29. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat di mana saja berada, boleh bersama-sama membuka nas ini di tempat masing-masing dan membacakannya. Saya mengajak kita semua bersatu dan berdoa. Allah yang maha baik, kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Bersyukur pada malam hari ini di dalam persekutuan kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami mengerti, memahaminya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan Allah. Di dalam Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang percaya harus berani dan memiliki tekad berjuang mengatasi berbagai kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Menjalani hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus hingga akhir hidupnya. Dalam perikop sebelumnya, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Penyembuhan seorang lumpuh ini merupakan bagian kuasa Tuhan Yesus dalam perjalanannya, dalam pekerjaannya yang ajaib yang ditunjukkan Bapa kepada anak. Hal ini menerangkan bahwa semua pekerjaan Yesus bukan datang dari dirinya sendiri, melainkan karena ia tunduk dan tergantung kepada Bapa. Yesus menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan Bapa, yang diajarkan Bapa kepadanya karena Bapa mengasihi dia. Jadi Yesus menerima otoritas dari Bapa, belajar dari Bapa untuk melakukan kehendak Bapa. Sama seperti Bapa, anak juga berkuasa memberi hidup dan Bapa menyerahkan kuasa untuk menghakimi kepada anak. Agar semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Ketika orang menghormati anak, berarti menghormati Bapa. Orang yang menolak Yesus sang anak berarti juga menolak Allah Bapa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan baik yang dituntut adalah percaya kepada Tuhan Yesus yang telah diutus Allah. Bagi orang percaya, hal ini adalah kebangkitan menuju kepada kehidupan yang kekal. Orang-orang yang tidak mau mendengar perkataan Yesus dan tidak percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus, yaitu mereka yang berbuat jahat, niscaya akan menerima hukuman kekal. Hal paling jahat adalah menolak dan tidak percaya kepada Yesus. Hak dan kuasa itu telah diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus untuk menghakimi dan menjatuhkan hukuman. Mereka yang percaya kepadanya akan menerima rahmat dan anugerah. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum dengan adil.
Tuhan Yesus melakukan itu bukan menurut kehendaknya sendiri, melainkan menurut kehendak Bapanya. Saudara-saudaraku, perbuatan baik yang kita lakukan adalah sebagai respon kita yang percaya kepadanya dan yang sudah menerima keselamatan dan hidup kekal melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Percayalah, kasih Tuhan Yesus memuat berbagai berkat dan manfaat bagi kita setiap hari. Ia tidak memberikan apa-apa kecuali apa yang baik. Semua caranya membuktikan kebaikannya bagi kita. Kasih Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang baik. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan sungguh mengasihi kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama kembali merendahkan diri, mengucap syukur dan berterima kasih. Kita berdoa. Segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh nyata. Dengan caramu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami boleh hidup di dalam Engkau. Kami percaya di dalam Engkau. Dan kami sungguh diberkati di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu berbuat kebaikan, kebajikan di dalam kehidupan kami. Melayani Tuhan dan sesama kami dengan sungguh dan sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami tetap setia di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus serahkan seluruh kehidupan kami. Dan kehidupan seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada. Pakailah kami semua menjadi saksi. Terpujilah namamu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.